Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Syifa Melani dan narasumber saya di sini Ada Hasna Sofia. Jadi di sini saya dan Kak Hasna akan memulai wawancara. Pertama Kak, kakak ini kan kalau lahir di mana Kak? Tempat dan tanggal lahir. Oke, lahir di Bandung tanggal 25 Februari 2002. Nah, tanggal 25 Februarinya dicatat ya, siapa tahu datang gitu ke ulang tahun aku gitu ya. Siap. Semasa kecil kakak sempat kepikiran untuk jadi seperti kakak yang sekarang nggak gitu, jadi kayak yang dibilang sukses gitu kayak hari ini, detik ini. Kalau pernah ngebayangin atau pernah ingin sampai kayak sekarang gak sih dari kecil? Pertama mah enggak. Karena dari dulu ya, kalau boleh cerita nggak nih? Boleh banget. Nah, jadi gini, kalau dulu waktu kecil tuh sama sekarang aku di sini tuh ya, mungkin di sini bisa lihat kan kayak seorang Hasna Sofia kayaknya orangnya kutu buku gitu ya, terus atau enggak orangnya ambis kayak gitu ya. Tapi sejujurnya ya, dari kecil itu tipikal orang yang pendiam. Jadi pokoknya kayaknya dari aku lahir kan pasti pertama cuman bisa nangis ya. Sampai SD itu SMP tuh jadi orang introvert. Sampai SMP tuh introvert lah, tapi mulai ada transisinya dari SMP ke SMA. Nah, dari situ pernah ada nggak sih kayak kepikiran buat jadi kayak sekarang? Nggak ada, karena dulu mikirnya gini, cita-cita aku tuh selalu berubah, yang dimana ngerasa kayak udah gimana nanti aja pokoknya mah gitu, nanti mau jadi apa ya udahlah biarin gimana Allah aja dah, aku juga nanti direzekiin gitu. Ya udah, jadi kayak emang benar-benar orang yang berserah diri gitu ya, pasrah orangnya gitu sih, jadi gak kepikiran. Jadi mulai ada transisinya dari SMP ke SMA aja gitu ya. Betul, mulai berubah, mulai mau untuk kayak beradaptasi kali ya, langsung berubah gitu ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya kakak tuh dari TK sampai ke jenjang SMA itu riwayat pendidikannya dari mana aja nih Kak? Nah, kalau TK itu saya TK-nya di TK TPA atau Taufik. Deket banget nih dari SMA PGI 2 Bandung, tinggal lurus aja nyampe. Terus kalau SD di SD 062 Ciujung, ada di Jalan Supratman gitu ya. Terus kalau misalkan SMP, dari SMP Negeri 27 Bandung, itu juga sama tetangganya. Terus buat SMA tentunya SMA tercinta kita ya, SMA PGI 2 Bandung, dan sekarang duduk di Universitas Pasundan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Insya Allah naik semester 5 kayak Amin. Gitu. Nah, kalau sampai jenjang sampai hari ini nih, prestasi-prestasi apa aja yang udah kakak raih sampai bisa sukses kayak sekarang? Oke, mungkin kalau misalkan prestasi dari SD nanti terlalu lama kali ya videonya. Jadi mungkin aku dalam jangka 2 bulan sekarang aja kali ya. Nah, kalau kita bahas prestasi dari 2 bulan terakhir ini, aku mencapai yang pertama yang paling hangat itu jadi first runner up Putri Pendidikan Indonesia Jawa Barat tahun 2022. Terus juga ada jadi winner Duta Hijab Indonesia tahun 2022. Lalu yang ketiga ada top best sosial media dari Miss Model Indonesia Jawa Barat. Terus yang keempat saya adalah Putri Taruna Jawa Barat di first runner up juga sama. Terus di sini juga saya menjuarai lomba puisi dan esai. Jadi dalam kepenulisan dan lain sebagainya seperti itu. Untuk kegiatan lainnya mungkin diisi dengan organisasi seperti itu. Oh, banyak juga ya prestasinya dari 2 bulan. Nah, kakak kan public speaking nih, jago public speaking. Gimana sih cara kakak melatih kepercayaan diri kakak untuk bisa berbicara di depan umum? Nah, kalau kita bahas tentang public speaking ya, kayak gimana sih biar aku bisa public speakingnya mungkin ada peningkatan kali ya. Kalau disebut lancar saya juga masih belajar gitu ya. Cuman kalau di sini pertama kalinya karena sekarang itu aku tuh ada prestasi yang di luar akademik, ataupun mungkin bisa ditambah jadi prestasi tambahan yang dimana menjadi gelar gitu ya. Gelarnya jadi Hasna Sofia CPS, CMMI dan CPI. Di situ adalah Certified Public Speaking, Certified Master Motivator Indonesia, dan Certified Penulis Indonesia. Nah, di sini juga posisinya kalau untuk CPS khususnya public speaking begitu ya, cara melatihnya itu pertama yakin dulu sama diri sendiri kalau kita itu bisa ngomong depan umum gitu ya, dan merasa bahwa kita tuh bisa gitu loh, kita itu juga kayak percaya diri gitu sama diri kita sendiri bahwa ternyata gitu ya, ngobrol sama banyak orang itu nggak semenakutkan itu loh gitu ya. Kadang orang-orang tuh kayak takut, kalau ngeliat orang tuh kayak panik, langsung kayak tangannya dingin, gemeteran, mukanya udah kaku, kikuk dan sebagainya, rasanya pengen mundur aja pulang gitu ya. Nah, sebenarnya nggak setakut itu loh. Jadi kita harus nanamin dulu di dalam diri kita bahwa kalau hal yang akan kita lakukan itu nggak setakut itu dan nggak seburuk itu. Setelah kita bisa coba, kita kan pasti akan ada niat tuh kalau kita tuh ingin public speakingnya lancar, public speakingnya kita bisa memberikan yang terbaik. Gimana sih caranya?
Terus kita harus bisa apa? Latihan. Selain kita yakin, kita juga harus bisa latihan. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun, kita harus berusaha. Pertama, gimana sih caranya untuk latihan? Kalau latihan ala Hasna Sofia tuh, kalau dari pertama kalinya ya, dari perpindahan orang introvert mungkin ya langsung transisi sampai jadi orang ekstrovert gitu ya, mungkin yang orang lain bilang kayak gitu. Itu pertama apa? Ngelihat di cermin. Dan pertama itu jangan dulu latihan ngomong, kata orang kita latihan dulu ya di depan cermin gitu ya, kita ngomong kayak halo pidato atau gimana, jangan. Yang pertama itu apa? Introspeksi diri di depan cermin. Kita kayak ngelihat, kita lihat ada dua mata, ada satu hidung, ada satu mulut. Kita harus bisa memanfaatkan indera-indera kita, yang dimana kita harus melihat bahwa kita tuh harus bisa mensyukuri apa yang Allah udah kasih sama kita. Terus kita tuh jangan pernah ngerasa kalau kita tuh insecure. Kadang kita ngerasa aduh orang lain banyak nih yang lebih bagus atau kayak gimana gitu ya. Kita latihan dari situ. Dari situ kita udah bisa kayak menjelaskan siapa diri kita. Pertama tuh apa? Kita harus kenalin dulu apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Dan yang harus kita kaji itu apa? Kekurangan kita. Dari kekurangan kita bakalan menemukan yang dimana di sini tuh aku masih kurang percaya diri. Di sini aku masih ngerasa takut dan gak mau coba. Terus yang ketiga, aduh kayaknya aku ngerasa bahwa orang lain lebih baik deh, jadi ada rasa insecure. Nah dari situ kita bisa mulai upgrade dan kita bisa mulai berkomunikasi dengan diri kita sendiri, yang dimana dari situ kita akan belajar gimana caranya kita menginterpretasikan diri kita itu ke banyak orang. Dan dari situ kita mulai niatkan lagi untuk meningkatkan jam terbang. Kalau jam terbang kita udah mulai naik kayak gitu ya, kita pastikan banyak ketemu banyak orang, ikutin banyak organisasi, kita banyak menghadiri baik itu silaturahmi, rapat atau apapun itu kita datengin. Dari situ secara nggak langsung public speaking kita itu bakalan meningkat. Jadi kita tuh sebenarnya kalau menurut saya ya, di public speaking itu ada levelnya. Yang dilihat dari mana? Dari jam terbangnya kita, dari kita bersosialisasi sama banyak orang. Dari situ kita bisa mendapatkan apapun yang ingin kita impikan gitu. Karena apapun yang kita lakuin, nomor satu tuh apa? Komunikasi. Kalau komunikasi itu apa? Public speaking. Kalau public speaking kita masih kurang, ya komunikasinya ya juga orang lain juga kayak aduh gimana ya, cara gitu. berkomunikasi ke orang itu tuh gimana. Ya betul, kayak gitu. Jadi yang pertama harus ada niat, terus latihan yang baik dan improve juga. Ya betul sekali. Nah terus setelah pertanyaan yang tadi, peristiwa apa nih yang paling berkesan untuk di kakak gitu, di kehidupan kakak? Nah, yang paling berkesannya ini mau yang positif atau mau yang negatif nih? Yang paling pernah ngerasa gagal atau ngerasa kayak wah Masya Allah gitu? Boleh dua-duanya. Mungkin dari yang ngerasa gagal dulu kali ya. Kalau cerita ngerasa gagal itu saat aku ngerasain ditolak SNMPTN sama UPI gitu ya. Jadi mungkin kalian semua di sini ada yang pengen kayak, "Duh, nanti aku pengen kuliahnya di ITB deh. Aku pengen kuliahnya di Unpad deh," kayak gitu. Dulu aku pengen banget masuk UPI. Dan aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya udah pengen jurusan itu, udah itu, nggak keterima ya udah pokoknya harus itu. Kemanapun kampusnya nggak apa-apa, yang penting itu gitu. Kayak karena aku pengen di situ kayak ya udah aku pengennya pendidikan bahasa sastra Indonesia nih gitu, karena di sana tuh sebenarnya aku punya ngerasa aku tuh suka nulis kayak gitu, dan aku ngerasa kayak di situ tuh adalah rumah aku lah kayak gitu. Terus dari situ aku ngerasa bahwa aku tuh daftar SNMPTN yang dimana dari sekolah tuh udah ngeyakinin, Bu Feni pasti kenal ya, katanya gini, udah Asna pilih aja nggak apa-apa, ngambilnya bahasa Indonesia katanya. Jadi pilihan pertamanya itu bahasa Indonesia yang pendidikan, yang pilihan keduanya itu yang non pendidikan tapi sama-sama bahasa Indonesia, yang dimana di situ kayak ya udah kita pilih aja itu tanpa harus kayak mikirin, kan orang lain kayak ada konsultasi gitu ya, kayak aduh gimana ya kita cari aman kali ya gitu, ambil jurusan yang emang kosong gitu. Kalau aku nggak ngambil udah itu udah itu. Akhirnya pada hari pengumuman, setelah seorang Hasna Sofia yang udah yakin banget gitu ya bahwa itu pasti di ACC gitu ya, ternyata warnanya warnanya warna cinta ya, warnanya warna merah. Anda dinyatakan tidak lolos, itu kan kayak ya Allah gitu. Aku tuh ngerasa jadi orang yang paling bego, orang yang paling gagal, kayak ngerasa aduh ini mah Hasna apa sih gitu, kayak kamu bukan apa-apa, kamu debu, kamu udah pokoknya udah ngejatohin diri sendiri tuh kayak udah nggak ada apa-apanya, kamu udahlah pasrah kayak gitu. Tahu nggak sih kayak orang-orang tuh mikir kayaknya Hasna mah happy terus kayak gitu. Enggak loh, kayak aku di situ 3 hari tuh aku ngurung diri. 3 hari itu aku ngurung diri, aku kayaknya healing gitu ya, di situ di kamar aku sendirian aja kayak merenung kenapa ya aku bisa ditolak kayak gitu. Aku ngerasa paling gagal sampai kayak
apa aku ke depannya udah kali ya nggak usah sekolah dan lain sebagainya. Aku sampai udah mau putus asa pokoknya kayak gitu. Itu dimana aku ngerasa gagal dan paling gak berguna gitu, kayak paling gak bisa apa-apa gitu. Padahal cuman ditolak sama UPI aja kayak gitu kan. Akhirnya dari situ kayak ngerasa, oh ya udahlah, aku kayaknya udah waktunya buat bangkit nih. Nggak bisa dong aku kayak gini terus kayak gitu ya. Akhirnya dari situ aku ngerasa bahwa aku ngambil langsung ke Unpas. Di situ juga dibantu sama Bu Feni, kayak udah Hasna kamu ngambil aja ke sini ke Unpas gitu ya, jurusannya bahasa Indonesia kok, ambil ke situ. Oh iya baik, oke. Dan ternyata dijalanin, dibalik hal itu yang emang udah aku ngerasa aku paling rendah, ternyata Allah kasih hadiah buat aku. Hadiahnya itu apa, kayak ini loh kayak gitu, bahwa kamu sekarang bisa jadi mahasiswa berprestasi di Universitas Pasundan gitu ya, seuniversitas kamu jadi perwakilan untuk di nasional, terus prestasi-prestasi yang sekarang aku raih kayak gitu. Oh ternyata itu loh hikmahnya dari Allah, kayak ngasih nih Hasna kamu tuh kayak dicepret lah, kamu down loh di sini. Nah Allah tuh kayak ngasih ujian gitu buat aku di hari-hari selanjutnya. Jadi pesannya mah kalau dari situ kita nggak boleh ngerasa putus asa. Itu kalau yang dari mau yang down ya, ngerasa kayak aduh yang paling sakit gitu ya, paling gagal. Tapi di samping itu kalau buat yang baiknya gitu ya, yang positifnya itu adalah kejadian terakhir. Kejadian terakhir itu di pengumuman grand final Putra Putri Pendidikan Indonesia. Ngerasa bahwa aku tuh bener-bener kayak yang apa ya, bocil gitu ya, paling kecil di situ gitu ya. Terus saingan-saingan aku tuh ada S2, ada S3 kayak gitu. Sedangkan aku cuman mahasiswa semester 4. Aku ngerasa kayak aduh aku banyak banget nih kurangnya kayak gitu. Aku ngerasa nggak pede. Tapi di situ qadarullah, Allah bilang bahwa Hasna kamu harus berjuang sekarang. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Dan hal yang paling di sini menakjubkan tuh apa? Aku bilang sama ibu aku sebelum aku pergi grand final, sebelum aku audisi, sebelum aku karantina, aku bilang gini, ibu maafin Sophie ya kalau misalkan nggak bisa juara, mungkin cuman bisa di juara 5, soalnya saingannya tuh wah keren-keren gitu ya. Aku udah bilang juara satunya kayak ini, juara 2-nya ini, kayaknya 3 ini, 4 ini gitu ya, mungkin kelimanya Sophie gitu ya, kan aku panggilnya Sophie kalau di rumah kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak sedih gitu ya, bilang kayak gitu sama ibu sendiri bahwa nggak mau maksain itu sama orang tua. Ternyata ibu aku bilang kayak gini, Mbak katanya, nggak apa-apa, juara 2 juga cukup, juara 2 juga cukup. Itu sebelum pergi loh, tanpa kita sadarin. Terus pergilah aku karantina selama 1 bulan, gak pulang, karantina di sana, terus full di sana, kegiatan, penilaian dan lain sebagainya. Dan di situ aku ngerasa kayak ya udahlah aku kasih yang terbaik aja. Dan qadarullah waktu pengumuman ternyata aku jadi first runner up, itu juara kedua kan, jadi top 3-nya di Duta Pendidikan Indonesia Jawa Barat. Kayak ngerasa wah gitu. Itu kata-kata ibu sebelum pergi loh gitu. Aku kayak waktu ibu aku lagi nonton di backstage itu kayak wah ini doa ibu aku loh sebelum aku pergi gitu. Katanya Mbak jangan juara 5, juara 2 aja. Ternyata sama Allah tuh diaminin loh. Bilangnya kayak oh ya udah juara 2 aja, dan ibu aku juga ngeridoin ini juara 2 kayak gitu. Jadi kayak wah, jadi jangan pernah main-main lah sama doa orang tua, ucapan ibu apalagi jangan pernah main-main. Dan satu lagi, jangan pernah gengsi sama orang tua, bahwa mau minta doa, mau minta restu itu jangan pernah kayak ngerasa aduh malu, gengsi gitu, jangan pernah gitu. Nah, dari semua cerita kakak kan, dari yang buruk, yang baik. Nah, dari semua latar belakangnya tuh apa sih yang memotivasi kakak biar seperti kakak yang sekarang? Satu hal yang memotivasi itu adalah cita-cita, target, dan harapan orang tua. Itu sih yang paling utama. Kenapa? Kalau yang memotivasi aku itu aku buat satu dream book ya. Aku buat satu kayak buku impian yang dimana ini sama Akang Teteh juga bisa gitu ya, bisa dicoba. Jadi buat satu buku yang dimana si buku itu tuh ada nama kita di covernya tuh ya, ada foto kita, ada foto keluarga kita, ibu, bapak, adik, kakak, itu masukin semua di situ. Terus di halaman pertama itu ya, halaman keduanya kalian tulis Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini adalah buku impian saya, dari mulai target yang paling kecil sampai dengan target yang paling besar. Di situ kayak kumpulinlah semua impian-impian kita apa aja. Dari situ barulah kayak mau rumah nih, mau mobil nih, bentuknya yang kayak gimana, tempelin di situ. Kayak kita pengen mobil misalnya Avanza gitu ya, Avanza, print aja gambar Avanza. Terus di situ tulis di deskripsinya kayak bilang, ya Allah aku pengen mobil Avanza warnanya putih kayak gini gitu ya, saya pengen platnya nama saya misalnya kayak gitu ya. Terus nanti tuh pengen lah pasti kayak bawa umroh orang tua kayak gitu ya, gambarin, print tuh gambar Ka'bah, simpan di gambar Ka'bahnya itu di buku dream booknya kita. Terus dikasih tulisannya kayak
ya Allah, saya pengen bawa umroh orang tua saya pengen bawa keluarga besar saya untuk umroh, dan saya mau banget kayak kesini gitu buat bawa orang tua, keluarga besar, bahkan mungkin sampai orang-orang yang nggak tahu, nggak dikenal, kita bisa bawa gitu ya. Di situ kayak kasih deskripsi, tulis semuanya di situ, kayak ini loh impian saya ya Allah, amin, tanda tangan kita, tanggal berapa, waktunya berapa. Nanti saat kita tuh ya ada target terkecil terbesar, tulis semuanya di situ, sampai kita waktu targetnya itu tercapai bakalan ngerasa kayak gini, ya Allah, dulu aku pernah nyatet ini loh gitu, aku pernah ingin ini loh, yang dimana ngerasa bahwa oh ternyata ini, oh ternyata dulu tuh aku pengen ini dan Allah kabulkan, kayak gitu. Jadi aku tuh pengen ngerasain yang dimana dulu aku punya impian ABCD yang dulu saya impikan, dan aku bisa berterima kasih untuk apa yang telah aku lakukan gitu. Jadi jangan pernah ngerasa canggung ataupun ragu dengan tulisan apapun yang kita omongin, apapun yang kita catat, itu jangan pernah ragu, karena kita nggak tahu loh yang mana yang Allah aminkan gitu ya, yang mana yang akan Allah wujudkan, kita nggak tahu. Selagi itu baik Ya gitu. Jadi harus yakin dan ya jangan ragu lah gitu. Gitu yang memotivasi aku itu. Alhamdulillah kita udah di penghujung pertanyaan nih. Selama ini nih kita tadi wawancara, pesan dan kesan kakak gitu selama wawancara ini. Oke, kalau pesan dan kesan kali ya, kesan dulu mungkin ya. Kalau kesannya, kalau menurut aku menarik ya. Kenapa menarik? Di sini tuh kita bisa membuka gitu ya kunci-kunci kesuksesan dari setiap orang. Terus kita juga bisa tahulah keseharian seseorang itu seperti apa. Terus apa aja sih yang memang dia lakukan. Terus apa aja sih yang motivasi-motivasi kalian, seperti pertanyaan sebelumnya tadi. Oh ternyata itu loh. Dan mungkin dari kegiatan ini gitu loh bisa dibuat buat akang tetehnya semua gitu, kayak ngerasa oh ya kita mau buat nih dream booknya, siapa tahu ternyata ada target terdekat yang malah tercapai kayak gitu ya. Jadi itu sih kalau kesannya. Tapi buat pesannya, satu, harus luruskan niat, luruskan apa keinginan kita, harus yakin siapa target kita dan apa target kita gitu. Terus di sini aku pesan, jangan pernah ragu buat mencoba, jangan pernah takut buat mencoba, dan jangan pernah ngerasa insecure sama banyak orang. Kalau kita ngerasa insecure, apalagi kita udah nyobain terus gagal, ya udah kita lepas kayak gitu aja, itu nggak akan bisa kita berkembang. Kita harus yakin sama diri kita kalau kita bisa. Kalau kita ngerasa kalau kita itu nggak bisa, ya udah nggak bisa aja, karena ngerasa kita ngeplot diri kita, oh ya udah aku mah nggak bisa, ya udah nggak usah dicoba gitu, stuck aja sampai situ. Dan jangan sampai kita itu bergantung sama orang lain gitu ya, karena kita itu nggak tahu, bahkan teman, sahabat sekalipun itu bisa jadi musuh terberat buat kita. Kenapa bisa disebut musuh? Ya kita nggak tahu loh, saat Allah berkata dia tiba-tiba disuruh jadi benci, tiba-tiba ada suatu hal dan membuat hal itu menjadi nggak baik-baik aja gitu ya. Tiba-tiba sahabat kita pergi, kita mau sama siapa? Itu kuncinya, kita jangan bergantung sama orang lain gitu ya. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita bisa sosialisasi dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk kita menemani hidup-hidup kita gitu ya. Tapi jangan sampai kita gitu bergantung semuanya sama orang lain, jangan. Dan tegaskan prinsip pada diri sendiri, apa yang ingin kalian inginkan, dan jangan lupa berdoa, tawakal, minta doa orang tua, jangan ngerasa canggung. Kalau misalnya kata orang tua, oh iya gitu ya, Allah kalau misalnya orang tua ridho, Allah juga ridho, kayak gitu. Itu sih pesan dari aku. Terima kasih buat Kak Hasna udah mau ngasih motivasi ke kita juga, dan semua pengalaman Kak Hasna ke kita. Semoga bisa jadi motivasi buat kita semua. Amin. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih banyak Kak Hasna. Sekian dari saya dan Kak Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.